Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Prodi Bisnis Digital semester 3. Video ini dibuat guna memenuhi tugas kuliah kami, yaitu Desain Berpikir Inovasi atau Design Thinking, dengan dosen pengampu Ibu Asmita Wulansari Daeng Liwang, SE MM CDMS. Materi pertama akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Abdul Syukur. Dipersilahkan. Design Implementation. Dari rancangan ke realitas. Design Implementation adalah tahapan krusial yang menjembatani cetak biru rancangan dengan produk atau sistem yang berfungsi penuh. Tahapan ini memastikan hasil akhir sesuai dengan tujuan awal dan spesifikasi teknis. Kesuksesan implementasi adalah kunci keberhasilan pengembangan sistem produk secara keseluruhan. Ini mengubah ide abstrak menjadi solusi nyata yang dapat digunakan oleh pengguna. Pengertian desain implementation. Proses teknik dan operasional mewujudkan rancangan konseptual menjadi sistem fisik dan nyata yang dapat dioperasikan. Struktur dan integrasi melibatkan detail struktur internal, antarmuka pengguna, dan integrasi mulus dari berbagai komponen sistem. Perencanaan menjadi produk. Fokus utama adalah pada eksekusi, mengubah rencana strategis, spesifikasi, dan model data menjadi produk yang berfungsi. Tahapan inti desain implementation. 1. Analisis keseluruhan rinci per analisis, memverifikasi kembali kebutuhan pengguna, dan menguraikan menjadi spesifikasi teknis yang sangat detail. 2. Pembuatan desain fisik dan logis, mendesain model data, arsitektur, dan antarmuka akhir berdasarkan spesifikasi yang disetujui. 3. Pengembangan kode dan komponen, fase coding yang sesungguhnya, membuat modul, menulis kode, dan menyiapkan lingkungan operasional. 4. Pengujian fungsional dan integrasi, menguji setiap modul dan memastikan semua komponen bekerja sesuai sesama tanpa konflik. 5. Dokumen dan pelatihan, menyusun panduan teknis dan operasional, serta melatih pengguna akhir sebelum peluncuran. Studi kasus, pengembangan sistem informasi akademik. Fokus pada relevansi fungsional. Yang pertama, desain model data, yaitu merancang struktur database yang efisien untuk menyimpan data mahasiswa, mata kuliah, nilai, dan jadwal. Yang kedua, antarmuka pengguna, yaitu membuat desain UI atau UX yang intuitif dan responsif untuk dosen, mahasiswa, dan administrator. Yang ketiga, integrasi database, yaitu menghubungkan front-end atau web dengan database atau back-end untuk operasi data real-time. Yang terakhir, pengujian dan pelatihan, yaitu melakukan uji coba menyeluruh di lingkungan staging dan memberikan pelatihan langsung kepada staf administrasi. Tujuan utamanya, memastikan sistem dapat menangani beban kerja akademis dan bekerja 100% sesuai harapan operasional. Tantangan kritis dalam implementasi. Mengidentifikasi dan mengantisipasi hambatan adalah langkah pertama menuju implementasi yang sukses. Yang pertama ada kesalahan desain awal, yaitu cacat atau ketidaklengkapan pada fase desain awal yang baru terungkap saat coding, menyebabkan pengerjaan ulang yang mahal. Yang kedua, dokumentasi kurang lengkap, yaitu kurangnya dokumentasi teknis atau panduan operasional yang jelas, mempersulit pemeliharaan dan serah terima sistem. Yang terakhir, minimnya pelatihan pengguna, yaitu pengguna akhir tidak sepenuhnya memahami cara mengoperasikan sistem baru yang mengakibatkan resistensi dan kesalahan operasional. Solusi tepat untuk mengatasi tantangan strategi mitigasi yang efektif. Yang pertama, audit desain mendalam, yaitu lakukan review desain secara detail dan formal dengan tim ahli sebelum kode ditulis. Gunakan prototipe dan validasi cepat. Yang kedua, standarisasi dokumentasi. Wajibkan pembuatan dokumentasi teknis, arsitektur, dan panduan pengguna secara simultan dengan pengembangan. Yang terakhir, program pelatihan menyeluruh. Sediakan pelatihan yang memadai dan uji coba atau UAT yang realistis bagi pengguna untuk membangun kepercayaan dan kompetensi. Meningkatkan kualitas implementasi metode modern dapat sama meningkatkan adaptabilitas dan hasil proyek. Integrasi agile dalam implementasi
pendekatan interaktif dan instrumental seperti agile dapat membantu tim untuk beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan dan melakukan evaluasi berkelanjutan setiap signifikan. Evaluasi berkelanjutan setiap tahapan terus disertai dengan pemeriksaan kualitas dan validasi fungsional. Fokus pengguna, umpan balik pengguna harus diintegrasikan di awal proses implementasi. Tinjauan ulang dan pembelajaran utama. Kesimpulan implementasi desain jembatan krusial. Implementasi desain adalah fase vital yang memastikan rancangan tidak hanya ada di kertas tetapi terwujud sebagai sistem yang andalan dan berfungsi. Pentingnya struktur tahapan yang terstruktur dari perencanaan hingga go-live dan evaluasi berkelanjutan sangat diperlukan untuk mitigasi risiko. Adopsi agile. Mengadopsi pendekatan interaktif seperti agile membantu tim untuk beradaptasi cepat dan fokus pada pengiriman nilai yang berkualitas tinggi. Saran tindak lanjut untuk proyek mendatang. Fokus pada penguatan area untuk menjamin keberhasilan implementasi di masa depan. Perkuat dokumentasi dan pelatihan. Pastikan dokumentasi teknik dan operasional dibuat lengkap. Investasikan waktu yang cukup untuk pelatih operasional pengguna akhir. Menggunakan metode iteratif berkesinambungan. Terapkan siklus pengembangan dan evaluasi yang berulang iteratif untuk mengoreksi masalah lebih awal dan meningkatkan adaptabilitas. Rencana proses dengan matang. Alokasikan sumber daya waktu yang anggaran secara realitas di fase awal. Implementasi agar risiko yang tak terduga dapat diminimalkan. Baik, sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.